Selamat pagi kepada pemirsa Gurisah dan TV di seluruh Indonesia. Gurisah dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode, yaitu metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif ya. Pemirsa Gurisah dan TV di seluruh Indonesia, pada hari ini kita memenuhi permintaan dari pemirsa untuk menyajikan materi terkait dengan ide dan ideologi politik ya. Nah, sebagaimana Anda ketahui, tentu saja tidak ada politik yang digerakkan tanpa ide ya. Kalau ada politik yang digerakkan tanpa ide itu adalah politik yang asbun ya, asal bunyi, politik yang berjalan tanpa norma dan juga tanpa etika ya. Nah, hampir semua politik, entah bentuknya seperti apapun, itu selalu berjalan sesuai dengan sesuai dengan ide atau gagasan yang membentuknya ya. Jadi forma dari sebuah politik, tindakan politik dan juga keputusan politik itu selalu berangkat dari sebuah ide atau gagasannya. Nah, Karl Marx tahun 1845 itu pernah mengatakan bahwa para filsuf telah menafsirkan dunia dalam beragam cara. Tujuannya adalah untuk mengubahnya ya. Jadi Karl Marx ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ada beragam cara untuk menafsirkan dunia ya. Dan salah satu spektrum dari dunia yang kita mau tafsirkan itu adalah dunia politik ya. Jadi orang kalau menafsirkan dunia politik tentu saja dia harus berangkat dari ide atau gagasan tertentu ya. Nah, konsep dasar dari ide dan gagasan politik adalah semua orang adalah pemikir politik ya. Sadar atau tidak, masyarakat menggunakan ide dan konsep politik setiap mereka mengekspresikan opini ya atau menyampaikan pikiran mereka ya. Baik di media massa, kemudian juga di media sosial, di media cetak ya. Jadi sadar atau tidak, mereka menggunakan ide atau gagasan tertentu ya. Nah, ide atau gagasan tertentu ini menggunakan bahasa sehari-hari yang dipenuhi oleh istilah ya, seperti kebebasan, kemerdekaan, kejujuran, kesetaraan, keadilan, dan hak ya. Nah, dengan cara yang sama, kata seperti konservatif, liberal, fasis, sosialis, atau feminis ya, bisa digunakan oleh setiap individu atau setiap warga negara ya, atau setiap orang di dalam masyarakat ya. Lalu apakah ideologi politik itu ya? Ideologi politik adalah salah satu konsep paling kontroversial yang dikaji dalam analisis politik ya. Istilah ideologi muncul pertama kali pada tahun 1796 oleh filsuf Prancis yang bernama Destutt de Tracy ya, tahun 1754 sampai dengan 1836 ya. Dia menggunakan istilah ini untuk merujuk pada sebuah sains yang berbentuk ide-ide baru yang secara harfiah juga adalah sebuah ideologi ya, yang bertujuan untuk mengungkap asal mula pemikiran dan ide-ide yang sadar ya. Harapan de Tracy, ideologi nantinya akan memperoleh status yang sama dalam pelajaran sains dan zoologi ya. Sains itu ya biologi dan zoologi ya. Kemudian istilah ideologi diperjelas lagi oleh Karl Marx yang mengatakan bahwa ideologi merupakan ide-ide dari kelas yang berkuasa ya, dan ide-ide dari kelas berkuasa ini merupakan ide-ide yang merepresentasi sistem kelas dan eksploitasi ya, atau ide-ide yang mendominasi ya, sehingga kemudian ideologi itu lebih dimaknai sebagai penanaman nilai ya, atau intervensi dari kelas yang berkuasa kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan ya. Nah, ideologi menurut Karl Marx dan Engels dalam buku mereka The German Ideology, Marx dan Engels mengatakan bahwa ide-ide dari kelas yang berkuasa pada setiap masa adalah ide-ide yang mendominasi. Artinya, kelas yang memiliki kekuatan material yang dominan di masyarakat, dan pada saat yang sama, mereka menjadi kekuatan intelektual yang mendominasi. Kelas yang memiliki sarana produksi mental sebagai pendukungnya pada saat yang sama memiliki kontrol atas sarana produksi mental tersebut ya.
Marx dan Engels itu menulis dalam buku mereka tahun 1984 ya. Nah, ideologi menurut pandangan liberal dan konservatif itu bermula dari munculnya kediktatoran totaliter pada masa perang yang mendorong para penulis seperti Karl Popper ya. Karl Popper itu hidup pada tahun 1902 sampai dengan 1994. Kemudian J.L. Talmont dan Hannah Arendt untuk melihat ideologi sebagai pengendalian sosial untuk menjamin kesetiaan dan ketundukan ya. Jadi ideologi itu lebih dimaknai sebagai alat dari mereka yang berkuasa untuk memaksakan ketundukan dan kepatuhan kepada masyarakat ya. Nah, oleh kalangan liberal dan konservatif, ideologi dilihat sebagai sistem pemikiran yang tertutup karena klaimnya memonopoli kebenaran sebagaimana dilakukan kalangan Marxis ya. Sebaliknya, liberalisme yang berlandaskan pada kebebasan individu dan doktrin-doktrin seperti konservatisme dan sosialisme demokratis dianggap bukan ideologi ya. Doktrin-doktrin liberalisme bersifat terbuka yang mendukung kebebasan individu ya. Jadi Karl Marx itu mengatakan bahwa liberalisme itu bukan sebuah ideologi ya. Karena liberalisme itu tidak terkandung di dalamnya unsur pemaksaan dan unsur intervensi ya, yang mendorong seorang individu atau warga negara untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki atau yang dipaksakan ya. Nah, pandangan modern tentang ideologi dalam pandangan modern terkait dengan sistem keyakinan yang berorientasi pada aksi ya, sebuah rangkaian ide yang saling berkait yang dalam hal tertentu berperan dalam menentukan dan memandu aksi politik ya. Nah, sejak abad ke-20 muncul ramalan tentang kematian ideologi atau tentang penurunan relevansinya ya. Ini yang kemudian dikenal sebagai debat akhir ideologi ya. Dimulai pada tahun 1950-an, didorong oleh runtuhnya fasisme pada akhir abad Perang Dunia Kedua dan kemudian kemunduran komunisme di dunia barat yang telah maju ya. Dalam karyanya The End of Ideology 1960, seorang sosiolog Amerika Serikat bernama Daniel Bell ya. Daniel Bell itu hidup pada tahun 1919 sampai dengan 2011, mengatakan bahwa stok dari ide-ide politik telah habis ya. Jadi mereka mengatakan bahwa ketika fasisme kemudian komunisme itu runtuh atau tidak lagi memiliki pengaruh yang cukup signifikan termasuk juga di Indonesia, maka kemudian perdebatan ideologi itu menjadi sudah berakhir ya, sudah tidak penting lagi ya. Karena itu kemudian mereka menulis buku tentang kematian ideologi, The End of Ideology ya. Nah, perdebatan ini kemudian dilanjutkan oleh orang seperti Francis Fukuyama ya. Francis Fukuyama juga menulis buku yang sama tentang The End of Ideology ya. Nah, ajaran-ajaran pokok dari ideologi klasik, yang pertama, ideologi politik muncul dari transisi ya, dari feudalisme menuju kapitalisme industri ya. Feudalisme itu adalah sistem sosial kemasyarakatan ya, di mana di dalamnya dikendalikan oleh monarki ya, oleh kerajaan ya, oleh kesultanan ya. Sedangkan kapitalisme industri itu adalah sistem sosial di mana di dalamnya menjunjung tinggi yang namanya kebebasan individu ya. Kemudian juga menjunjung tinggi yang namanya keadilan ya, keadilan sosial, kemudian kesetaraan ya. Di mana hal-hal semacam itu di ideologi yang lain seperti sosialisme itu menjadi kehendak negara ya, menjadi impresinya negara, cara negara untuk mengendalikan masyarakat ya. Nah, ideologi-ideologi klasik juga terdiri dari liberalisme, konservatisme dan sosialisme ya. Nah, perang ideologi kapitalisme dan sosialisme itu terjadi pada tahun 1917 ya, ketika terjadi revolusi Rusia yang melahirkan negara sosialis pertama di dunia, yaitu negara Uni Soviet ya. Kemudian meskipun debat ideologi semakin kaya sejak tahun 1960-an dengan munculnya ideologi baru seperti feminisme, politik hijau dan sebagainya, ideologi klasik seperti kapitalisme dan sosialisme tetap memiliki daya pikat ya, dan bahkan tidak terkendalikan sampai sekarang ya, tidak ada lawannya sampai sekarang ya. Misalnya ideologi sosialisme komunisme itu menjadi rujukan atau penggerak ya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh banyak negara ya, terutama negara-negara komunis ya.
Sedangkan ideologi kapitalisme liberal juga menjadi penggerak ya bagi banyak negara seperti Amerika di dalam pengambilan kebijakannya. Jadi preskripsi ideologi itu tidak menjadi atau sederhananya preskripsi ideologi itu menjadi jalan yang ditempuh oleh banyak negara atau menjadi rujukan ya bagi banyak negara di dalam pengambilan kebijakannya. Nah, kita mulai dengan liberalisme ya. Liberalisme adalah ideologi dari Barat yang digambarkan sebagai ideologi yang memiliki meta ideologi ya, yang mencakup berbagai nilai dan keyakinan yang luas ya. Meta ideologi itu karena mencakup berbagai nilai dan cakupan yang luas ya. Cakupan yang luas itu misalnya tentang kebebasan individu ya, kesetaraan ya, kemudian keadilan ya, di mana preskripsi tentang keadilan, tentang kebebasan, kemudian tentang kesetaraan mungkin di banyak negara itu sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya ya. Misalnya prinsip-prinsip kesetaraan di Indonesia mungkin sangat berbeda dengan prinsip-prinsip kesetaraan di Amerika atau juga di Australia ya. Nah, liberalisme berkembang itu sejak 300 tahun yang lalu ya, sebelum abad ke-19 ya, jadi sudah cukup lama ya. Nah, dalam bentuknya yang paling awal, liberalisme merupakan doktrin politik ya. Sebagaimana tercermin dari pemikiran John Locke, liberalisme menyerang absolutisme dan hak-hak istimewa yang bersifat feodal, yang mendukung pemerintahan yang konstitusional dan menganjurkan sistem perwakilan politik yang lebih adil ya. Nah, liberalisme ini pada awalnya itu adalah melawan absolutisme raja ya, melawan feodalisme raja ya, melawan feodalisme monarki ya, melawan kekuasaan kaum bangsawan ya, karena bentuk-bentuk feodalisme, bentuk-bentuk monarki, bentuk-bentuk kekuasaan kerajaan kekaisaran termasuk kesultanan itu merupakan bentuk-bentuk kekuasaan yang mengancam kebebasan individu ya, yang tidak adil ya, yang tidak mengedepankan prinsip kesetaraan ya, atau yang mengedepankan eksklusivitas ya. Jadi yang boleh menjadi raja itu adalah anak bangsawan ya. Padahal semua warga negara itu dilahirkan secara sama menurut prinsip-prinsip ideologi kapitalisme ya. Nah, meta ideologi adalah sebuah ideologi yang lebih tinggi yang menyediakan landasan-landasan di masa depan ya, yang lebih ideologis dan dapat berlangsung secara terus-menerus ya. Nah, meta ideologis itu terkait dengan nilai-nilai yang tidak pernah akan pudar ya, seperti nilai kebebasan, keadilan, kesejahteraan ya, kemudian kesetaraan yang menjadi inti dari perjuangan ya masyarakat di seluruh dunia ya, komunitas-komunitas di seluruh dunia ya, kemudian juga bangsa-bangsa di seluruh dunia ya, pada umumnya menginginkan atau memperjuangkan tentang keadilan, tentang kebebasan ya, tentang kesejahteraan ya, di mana nilai-nilai itu tidak pernah pudar ya, tidak pernah berkurang ya, tetapi selalu menjadi inspirasi, selalu menjadi harapan bagi perjuangan banyak orang ya. Nah, liberalisme awal itu berkembang pada abad ke-19 ya. Dia memiliki credo laissez-faire dan mengecam semua bentuk intervensi pemerintah ya. Nah, perkembangannya kemudian mengarah pada dukungan terhadap reformasi kesejahteraan masyarakat dan mendukung intervensi ekonomi ya. Inilah yang menjadi perbedaan pokok antara liberalisme klasik dengan liberalisme modern abad ke-20 ya. Jadi liberalisme klasik itu mendukung intervensi ekonomi itu sebagai ancaman ya. Nah, melihat liberalisme klasik itu melihat intervensi ekonomi itu sebagai sebuah ancaman ya. Sedangkan liberalisme modern itu melihat bahwa intervensi ekonomi itu diperlukan sepanjang itu bisa memberikan jalan ya, memberikan penguatan ya terhadap ekonomi kecil yang tidak bisa bersaing ya. Nah, gagasan pokok dari liberalisme yang pertama itu adalah individualisme ya. Nah, individualisme itu adalah prinsip inti dari ideologi liberalisme ya. Liberalisme menekankan individu yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok sosial atau badan kolektif ya. Kemudian kebebasan individu adalah nilai inti dari liberalisme yang diberikan prioritas di atas prinsip kesetaraan, kebebasan, kemudian keadilan, dan kewenangan ya. Jadi kebebasan individu itu adalah prinsip yang paling tinggi dari liberalisme dan diberikan prioritas yang paling tinggi ya di atas prinsip kesetaraan ya, keadilan dan kewenangan ya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah pertimbangan akal ya. Nah, kalangan liberalisme meyakini bahwa dunia ini memiliki struktur yang rasional dan dapat diungkap melalui pengembangan ilmu pengetahuan ya. Liberalisme itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu sebagai spektrum dari pertimbangan akal sehat ya. Dari dunia ini berkembang karena akal sehat menurut mereka, karena ilmu pengetahuan ya. Kemudian kesetaraan. Nah, liberalisme memiliki keyakinan bahwa individu sejak lahir memiliki kesetaraan, sehingga setiap warga harus diberlakukan sama ya. Jadi setiap warga negara itu sejak lahir itu pada prinsipnya adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan status sosial ya, tidak ada perbedaan kelas ya, tetapi semuanya sama ya. Tetapi yang kemudian merubah itu adalah lingkungan ya, kemudian negara ya. Kemudian juga adalah kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat yang kemudian menjadikan warga negara itu diperlakukan secara berbeda-beda ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah toleransi. Liberalisme percaya bahwa toleransi merupakan jaminan terhadap kebebasan individu ya. Jadi ini prinsip utama dari liberalisme itu adalah penghargaan terhadap kebebasan individu ya. Jadi setiap individu bebas mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya ya. Tetapi nanti misalnya John Locke kemudian J.J. Rousseau mengatakan bahwa kebebasan individu itu dijamin melalui kebebasan orang lain ya. Artinya setiap orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang bebas, maka pada saat yang sama dia tidak boleh mengancam kebebasan orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan demonstrasi atau kita bersuara untuk kepentingan publik, hendaknya apa yang kita sampaikan itu tidak mengancam ya atau merusak kebebasan orang lain ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesepakatan. Liberalisme percaya bahwa otoritas dan hubungan-hubungan sosial harus selalu didasarkan pada kesepakatan atau pada persetujuan ya. Jadi tidak ada yang namanya kehendak mutlak ya. Jadi bisa diatasi dengan membangun kesepakatan ya. Dan kesepakatan itu merupakan hubungan tertinggi ya, otoritas yang tertinggi dalam relasi antara individu dengan individu ya, individu dengan masyarakat ya. Nah, yang terakhir itu adalah konstitusionalisme. Liberalisme percaya bahwa negara yang konstitusional dapat menjamin kebebasan individu dan memelihara ketertiban sosial di dalam masyarakat ya. Dari negara yang mengedepankan undang-undang ya, negara yang memiliki landasan yang cukup kuat pada konstitusi, pada undang-undang dasar, maka kemudian negara itu dapat memelihara apa yang menjadi ketertiban sosial di dalam masyarakat, termasuk juga negara dapat menjamin kebebasan individu ya, ketika negara mengedepankan konstitusi ya. Nah, liberalisme klasik, tema sentral dari liberalisme itu sebenarnya adalah komitmen terhadap sebuah bentuk individualisme yang ekstrem ya. Jadi kalau liberalisme klasik itu negara itu tidak boleh sama sekali mencampuri urusan pribadi ya, urusan privat dari masing-masing individu ya. Kemudian manusia sebagai makhluk yang egois, mandiri dan mengandalkan diri sendiri ya. Kemudian liberalisme klasik menyebutnya sebagai individualisme posesif ya. Mereka dianggap sebagai pemilik dari pribadi dan kapasitas mereka sendiri ya. Tidak menjamin apapun dari masyarakat atau individu yang lain ya. Pandangan otomis tentang masyarakat kemudian juga didukung oleh keyakinan terhadap kemerdekaannya, yang antara lain tidak boleh ada campur tangan atau tidak ada pembatasan dari luar terhadap individu ya. Jadi dalam konteks liberalisme klasik, individu itu adalah makhluk yang otonom ya, makhluk yang bisa mengatur dan mengurus dirinya sendiri ya, self governing ya. Jadi tidak diintervensi oleh negara kemudian oleh masyarakat ya. Tetapi sekali lagi dalam konsep liberalisme klasik ini kebebasan individu itu dibatasi oleh kebebasan orang lain ya. Jadi otonomi individu itu juga terkait dengan otonomi individu yang lain ya. Jadi pelanggaran terhadap hak individu itu sebetulnya karena orang masuk ke wilayah apa yang menjadi otonomi atau ruang privat dari individu yang lain ya. Nah, Tom Paine
mengatakan bahwa negara adalah sebuah benda buruk yang diperlukan ya. Ia diperlukan karena paling tidak ia menciptakan tatanan dan keamanan serta memastikan bahwa kontrak-kontrak dilaksanakan ya. Tetapi negara bersifat buruk karena ia memaksakan kehendak kepada masyarakat melalui pembatasan kebebasan dan kemerdekaan individu ya. Jadi Tom Paine ini mengatakan bahwa negara itu adalah benda buruk ya. Mengapa disebut benda buruk? Karena negara kerap kali melakukan intervensi terhadap kebebasan individu ya, yang seharusnya berdasarkan liberalisme klasik ini negara atau pemerintah tidak boleh campur tangan kepada kebebasan individu ya. Kemudian yang kedua, cita-cita liberalisme klasik adalah pembentukan sebuah negara minimal ya, atau minimal state ya, atau negara penjaga malam ya, watchdog, dengan sebuah peran yang dibatasi pada perlindungan bagi warga negara dari gangguan warga negara yang lain ya. Dalam bentuk liberalisme ekonomi, keadaan ini didukung oleh sebuah keyakinan yang mendalam, khususnya terhadap mekanisme pasar bebas ya, dan keyakinan bahwa ekonomi akan menjadi lebih baik ketika dikelola oleh pasar ya. Jadi ekonomi itu menjadi tidak berjalan ya, macet itu ketika dikelola oleh negara ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kewenangan untuk mengelola ekonomi yang paling tepat itu adalah pasar, bukan negara ya. Dan mereka mengatakan bahwa negara hanya perlu menjamin kemakmuran, kemudian menegakkan hukum, kemerdekaan individu harus dihormati, kemudian menjamin keadilan sosial ya. Tetapi negara tidak boleh melakukan intervensi ya. Nah, terkait dengan kapitalisme klasik ini ada beberapa prinsip dasar dari kapitalisme klasik ya. Prinsip yang pertama itu adalah mereka tidak menghendaki campur tangan negara, non-intervention ya. Dan bentuk-bentuk intervensi ini sebenarnya kita kenal di dalam sistem perekonomian kita, misalnya adanya badan usaha milik negara ya. Garuda itu merupakan salah satu bentuk badan usaha milik negara ya. Kemudian PT Kereta Api Indonesia ya. Kemudian juga kita mengenal tentang kuota di dalam sistem perdagangan ekspor impor ya. Kemudian juga kita mengenal ya patokan harga ya untuk 9 bahan kebutuhan pokok. Kemudian juga kita mengenal adanya pembatasan harga BBM ya yang dibuat oleh pemerintah ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk intervensi negara ya, di mana intervensi ini tidak diperbolehkan atau tidak dianggap penting ya, atau tidak diharuskan dilakukan oleh negara menurut kapitalisme liberal ya, kapitalisme liberal klasik ya, yang sangat teguh memegang prinsip kebebasan individu, kemudian non intervention ya, tidak boleh ada intervensi dari negara, kemudian juga menjunjung tinggi apa yang disebut dengan istilah free market, pasar bebas ya. Jadi bagi mereka ya pasar itu biarkan berjalan sendiri tanpa intervensi dari pemerintah ya. Nah, di sini misalnya kita juga mendapat kritik dari Karl Marx ya, yang mengatakan bahwa pasar itu adalah cerminan dari persaingan yang tidak sempurna ya. Karena di pasar itu orang yang kuat modal itu dia harus bersaing dengan mereka yang tidak punya modal ya. Sehingga misalnya ekspansi dari Alfamart, Indomaret ya, itu bisa mengancam eksistensi dari pemodal-pemodal kecil ya di pasar. Nah, sehingga pada konteks itu ya negara menurut sosialisme komunisme itu sangat diperlukan untuk membela dan juga membendung ya ekspansi kapitalisme yang menerobos masuk dan kemudian pada saat yang sama tentu saja mengeruk pemodal kecil ya atau mengancam eksistensi dari pemodal kecil ya. Nah, demikian saja pemirsa Goris Lahdan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, metode pemikiran reflektif ya. Nanti akan kita lanjut materi tentang ide dan ideologi politik ini ya. Ini adalah materi yang sangat menarik yang bisa membingkai preskripsi dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah ya. Misalnya apa sih the man behind the gun dari kebijakan pemerintah ya? Ideologi apa sih yang melandasi sebuah kebijakan pemerintah gitu. Jadi kita bisa menemukan atau mempelajari melalui pelajaran tentang ide dan ideologi politik. Sekian saja, selamat pagi, sampai jumpa di
Goris Hadan TV selanjutnya. Terima kasih. Mama, ini Papa sudah bisa saya.